Alright guys, so we are on on day 8. Jadi kita hari ini ada di hari ke-8 atau chapter ke-8 ya. Dan hari ke-8 ini nanti materi kita lumayan mudah ya karena cara menjawabnya bisa dengan lumayan cepat seperti itu. Nah, nama babnya adalah paired words atau gandengan kata gitu ya, teman-teman. Nah, jadi langsung saja tanpa berlama-lama kita akan lanjut ke materi hari ini yaitu tentang paired words. Nah, gandengan kata atau paired words itu adalah beberapa jenis soal gitu ya di TOEFL structure yang cara mengerjakannya. Jadi kalau misalnya teman-teman menemukan ada kata A di soal, nah di pilihan A, B, C, D itu nanti cari gandengannya. Berarti harus ada kata B. Kalau ada kata C harus ada kata D, gitu ya, teman-teman. Nah, untuk gandengan kata yang pertama itu dari keluarganya conjunction atau kata hubung, materi kita hari kedua. Dan yang punya gandengan untuk conjunction itu semua dari keluarganya fanboys. Ya, yaitu but, biasanya ada also-nya, teman-teman. Jadi biasanya but also seperti itu. Kemudian ada or, kemudian nor dan juga and. Nah, but also itu biasanya gandengannya adalah not only. Atau kalau saya balik, kalau teman-teman pakai not only harus ada but. Gitu ya. Biasanya ada also-nya juga, teman-teman. Nah, contohnya adalah Shakespeare was not only a writer but also an actor. Nanti kalau diartikan, Shakespeare itu bukan hanya seorang penulis tapi juga seorang aktor atau peraga, gitu ya. Nah, kemudian berikutnya ada or. Kalau but tadi gandengannya adalah not only, jadi not only but also. Kalau or itu biasanya sebelumnya ada either atau whether. Artinya apakah atau entah gitu ya, teman-teman. Contohnya adalah, you need either to add more chairs or to limit the attendant number. Kamu perlu entah menambahkan jumlah kursinya atau membatasi jumlah undangannya. Gitu ya, teman-teman. Jadi either to add more chairs or to limit the attendant number. Seperti itu. Nah, berikutnya ada nor. Gandengan sebelumnya itu adalah neither. Gitu ya. Kalau ada neither, gandengannya adalah nor. Contohnya, the equipment is neither accurate nor safe. Peralatan tersebut tidaklah akurat juga tidak aman. Kemudian yang terakhir untuk conjunction kita punya and dan ya gandengan sebelumnya adalah both. Jadi both and. Nah, contoh di dalam kalimat Hiruka can both write and speak Japanese. Hiruka itu bisa nulis dan ngomong bahasa Jepang. Nah, both itu artinya sebenarnya keduanya, teman-teman. Gitu ya. Maksudnya dua yang dijelaskan. Di situ ada write sama speak. Seperti itu dan both di sini dia adalah keterangan. Gitu ya, teman-teman. Kalau if, jika, maka, Sir. Ya, kalau if maksudnya jika maka gimana, Mister? Kalau if, jika, maka. Mungkin hubungannya gitu ya. Nah, kalau if jangan dikasih so, teman-teman. Pakai salah satu aja gitu ya. Misalkan saya lapar sehingga atau maka saya membeli makanan. Atau kalau pakai jika jangan pakai so, teman-teman. Karena nanti double conjunction. If sama so dua-duanya itu sama-sama conjunction. Jadi pilih salah satu aja. Jadi kalau mau pakai if ya, jika saya lapar, saya makan. Jadi if I am hungry, I eat. Gitu ya. Atau kalau nggak pakai if, pakai so boleh. Jadi salah satu aja. Gitu ya, teman-teman. Nah, yang kita bahas hari ini yang ada dua-duanya, bukan yang salah satu. Seperti itu. Gitu ya. Jadi kalau kita bilang if I am hungry, so I eat, itu salah kalimatnya, teman-teman, karena double conjunction. Seperti itu. Oke, jadi salah satu saja. Oke, kemudian di ungkapan gandengan kata berikutnya kita punya eh, perbandingan atau comparison. Jadi comparison itu ada tiga. Jadi caranya kita membanding-bandingkan dalam bahasa Inggris itu ada tiga, teman-teman. Yaitu yang pertama, caranya membandingkan dua variabel yang sama atau caranya kita bilang sama dengan dalam bahasa Inggris. Nah, kita bisa pakai us, us. Nah, us yang di depan ini kata keterangan, teman-teman. Artinya sama. Us yang belakang itu bisa preposisi, bisa conjunction. Artinya adalah dengan. Gitu ya. Nah, the same juga sama. The same itu kata sifat ya. Gandengannya adalah us. Kemudian not so, tidak sama dengan. Nah, itu bisa pakai not so as seperti itu. Nah, contohnya adalah Katarina is not so tall as you.
Katarina itu tidaklah sama tingginya dengan kamu. Gitu ya. Kalau misalkan Katarina itu sama denganmu. Katarina is the same as you. Kalau pakai S berarti Katarina is as tall as you. Katarina itu sama tingginya dengan kamu seperti itu. Gitu ya. Nah, berikutnya ada would rather. Nanti would rather gandengannya that ya, teman-teman. Atau more juga bisa. Gandengannya adalah than. Contohnya, this route takes longer time than the other route. Jadi rute yang ini memerlukan waktu yang lebih lama daripada rute yang satunya. Nah, di situ pakai longer ya, pakai R karena long itu pendek. Materi kita hari kelima, teman-teman. Ya, caranya menambahkan uh, more atau R atau menambahkan kata lebih ke kata sifat itu tergantung panjang pendek dari kata sifatnya. Nah, karena long itu pendek, kita pakai yang R ya, bukan pakai more. Nah, tapi sama-sama komparatif seperti itu. Gandengannya adalah than. Oke. Nah, kemudian yang terakhir adalah caranya membandingkan satu variabel dengan sisanya atau dengan banyak, dengan yang lain-lain di dalam kategorinya gitu ya. Contohnya ada, untuk bilang yang paling dalam bahasa Inggris, kita bisa pakai keterangan the most, adverb of degree, teman-teman. Sama kayak more itu juga adverb of degree, as itu juga adverb of degree ya. Nah, biasanya setelahnya diikuti kata sifat atau kata keterangan seperti itu. Nah, gandengannya nanti bisa of, bisa in, bisa among. Dan among itu artinya di antara banyak, bukan di antara dua ya. Kalau between itu di antara dua, teman-teman. Tapi kalau among itu di antara kerumunan, di antara banyak orang atau banyak benda yang dibandingkan seperti itu. Nah, untuk contohnya misalnya, gardening is the most popular activity among the 50s. Berkebun merupakan aktivitas yang paling populer di antara orang-orang berumur 50-an. Oke? Nah, kemudian untuk gandengan kata yang terakhir adalah pada keterangan atau adverb, teman-teman, dan juga preposisi. Contoh yang pertama kita punya from, nanti gandengannya adalah to. Jadi dari, hingga, atau sampai. Contohnya, we will have to walk from this point to the next town. Kita bakal harus berjalan dari titik ini menuju kota berikutnya. Nah, mungkin karena jalannya nggak bisa dilalui kendaraan gitu ya. Jadi, we will have to walk from this point to the next town. Seperti itu. Nah, from this point to the next town. Gitu ya. Berikutnya ada between, artinya di antara dua variabel gitu ya. Nah, nanti gandengannya adalah and, teman-teman. Oke, jadi between itu preposisi ya. Nah, and itu menghubungkan untuk di antara apa dan apa, seperti itu. Contohnya adalah, Mr. Bernard is sitting between the old lady and the guy. Kalau diartikan, Pak Bernard itu lagi duduk di antara wanita itu loh dan pria itu loh, seperti itu. Jadi between and gitu ya. Kemudian berikutnya kita punya to yang O-nya 2 artinya terlalu atau enough artinya cukup ya teman-teman. Nanti gandengannya adalah to verb 1. Contohnya, you are too old to participate in the competition. Kalian atau kamu terlalu tua untuk mengikuti lomba itu. Misalkan kita melihat lomba Agustusan yang main anak kecil-kecil. Nah, kita nggak bisa gabung, teman-teman. Jadi kita bilang ke teman kita, you are too old to participate in the competition. Seperti itu. Nah, di situ too old to participate. Nah, sama kayak kemarin di soal, ya saya lupa kalau nggak salah, too small to be seen without a microscope, teman-teman. Nah, itu too small to be seen, nah itu penggunaannya sama. Jadi to, gitu ya. Nah, kalau pakai enough juga sama. Misalkan, you are old enough. Nah, bedanya cuma penempatannya aja, teman-teman. Kalau enough menjelaskan kata sifat diletakkan di setelah kata sifatnya ya. Jadinya, you are old enough to participate in the competition. Kamu sudah cukup umurnya untuk mengikuti lomba itu. Seperti itu. Nah, berikutnya kita punya so yang di sini artinya adalah sangat ya. Jadi dia adalah adverb of degree. Kemudian diikuti that artinya sehingga, dia conjunction teman-teman. Jadi setelahnya that-nya harus diikuti subjek predikat. Gitu ya. Jadi sangat sehingga. Contohnya, the weather is so hot that I've spent all my money on iced tea. Cuacanya sangatlah panas sehingga saya telah menghabiskan seluruh uangku untuk membeli es teh. Seperti itu. Jadi so hot that, sangat panas sehingga. Berikutnya kita punya such that, teman-teman. Such-nya di situ keterangan ya, artinya sangat juga. That-nya juga conjunction, artinya sehingga juga.
Nah, bedanya dengan so, kalau so tadi bisa langsung diikuti kata sifat kemudian that, contohnya so hot that gitu ya. Nah, sedangkan such ini harus ada kata benda dulu setelah kata sifatnya baru diikuti oleh conjunction that. Contohnya, teman-teman, it is such hot weather. Nah, ada kata weather itu kata benda ya. Kemudian diikuti that, artinya sehingga I've spent all my money on iced tea. Ini merupakan cuaca yang sangat panas sehingga saya menghabiskan seluruh uangku untuk membeli es teh. Jadi artinya sama-sama sangat sehingga bedanya kalau so cukup diikuti kata sifat saja langsung diikuti that nggak apa-apa. Contohnya so hot that. Nah, tapi kalau such harus ada kata benda dulu sebelum conjunction that keluar. Contohnya tadi such hot weather that, seperti itu, teman-teman. Nah, berikutnya ada such as. Nah, ini beda arti such-nya yang atas sama yang bawah. Such yang di bawah ini artinya beberapa. Dia termasuk ke dalam kata sifat determiner ya, penanda jumlah, teman-teman. Nah, jadi beberapa. Maka benda setelahnya harus jamak gitu ya. Nah, kemudian as-nya yang belakang itu artinya adalah seperti. Yang mana dia preposition, teman-teman. Oke. Nah, untuk contohnya adalah we will need such tools, a screwdriver and wrench to fix this. Kita bakal perlu beberapa alat seperti obeng dan juga kunci Inggris untuk memperbaiki ini. Seperti itu. Jadi such tools, us, jadi itu beberapa alat seperti gitu ya, teman-teman. Dan yang terakhir ini adalah ungkapan urutan. Nah, kalau kita pelajari di bab adjektif atau kata sifat kemarin, bab urutan itu disebutnya dengan ordinal number, gitu ya, teman-teman. Jadi kalau menemukan ordinal number, biasanya yang sering keluar di TOEFL structure itu adalah kata the first, teman-teman. Walaupun teman-temannya the first juga banyak ya, misalkan the second, the next, the last, dan seterusnya, itu nanti bisa digandengkan dengan to verb 1. Contohnya, I would be the last person in this world to let you down. Saya bakal jadi orang terakhir di dunia ini yang akan membiarkanmu sedih atau membiarkanmu kecewa. Seperti itu. Gitu ya. Nah, ini tidak perlu dihafal, teman-teman. Silahkan difoto dulu nggak apa-apa atau di screenshot. Nanti kita sambil latihan, teman-teman sambil buka nggak apa-apa. Tapi setelah kelas nanti saya sarankan untuk ditulis ya, teman-teman. Karena berbeda kalau kita hanya menghafal saja dengan kita tulis dengan tulisan kita sendiri itu berbeda. Seperti itu. Jadi silakan di screenshot dulu atau di foto. Dan kalau ada pertanyaan, silakan teman-teman tanyakan dulu. Ada pertanyaan dari Mr. Takwa, itu harus pisah ya, Zar? Nah, kadang ada yang pisah, ada yang gandeng, teman-teman. Gitu ya. Nah, contohnya yang harus pisah misalnya ya, not only but also, itu nggak bisa langsung gandeng ketemuan, nggak bisa, teman-teman. Jadi harus ada not only apa, but also apa. Nah, tapi ada juga yang bisa gandeng, contohnya the first two, itu bisa langsung, teman-teman. Tidak ada kata bendanya, nggak apa-apa. Gitu ya. Jadi apakah harus gandeng, apakah harus pisah tergantung konteksnya. Jadi tergantung diartikan. Oh, maksudnya untuk such as-nya ya. Nah, teman-teman hati-hati dengan such as yang gandeng. Such as yang gandeng itu satu kata. Artinya adalah seperti, yang mana dia adalah preposisi. Jadi berbeda ya, teman-teman. Such bla 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 as yang kita bahas sekarang dengan such as yang gandeng itu dia adalah preposisi. Jadi kalau kita cek di kamus, nah ini sebenarnya saya juga belum pernah nyoba, teman-teman. Coba kita cari ya, coba kita cari yang such as. Nah, ternyata ada, gitu ya. Sebentar, teman-teman. Antivirusnya otomatis nyala ya, kalau ada iklan. Nah, tapi di sini tidak dituliskan apa namanya kelas katanya karena dia mengikuti kelas katanya as, ya, yang artinya sama dengan gitu ya atau seperti gitu, teman-teman. Ya, karena such as memang artinya seperti. Jadi contoh penggunaannya adalah cartoon characters such as Mickey Mouse and Snoopy. Nah, itu are. Nah, jadi dia cuman keterangan saja. Oke, sampai Snoopy itu cuman keterangan saja. Jadi such as-nya itu sebagai preposisi. Sama kayak kita bilang
murid-murid di sekolah ini, jadi the students in this school. Jadi in this school itu susunannya sama dengan such as Mickey Mouse and Snoopy. Preposisi diikuti kata benda menjadi keterangan seperti itu, gitu ya. Atau teman-teman boleh ngeceknya di kata as berarti kalau pengen tahu kelas katanya. Nah, jadi as itu preposition. Nah, kalau teman-teman cari biasanya such as itu nanti diwarnai hitam. Nah, ini teman-teman. Jadi such as itu termasuk ke dalam as yang preposisi seperti itu. Kemudian ada pertanyaan, berarti kata-kata tersebut itu selalu bergandengan di kalimat manapun ya, Mister. Misalnya, nah gini, sama, itu tergantung konteks juga, teman-teman. Gitu ya. Jadi misalnya kalau ada not only itu kan artinya tidak hanya. Tidak hanya itu wajib harus ada tapi juga, jadi harus ada but also-nya atau harus ada but lah minimal. Also itu kadang dihilangkan, teman-teman. Gitu ya. Nah, tapi ketika kita pakai but, tidak wajib pakai not only gitu ya. Contohnya, saya merasa kurang enak badan, tetapi saya tetap berangkat. Nah, itu kan tidak ada not only-nya. Misalkan I feel a little unwell, but I insist on going. Atau I insist on leaving for school misalkan. Seperti itu. Jadi kalau but itu nggak wajib ada not only karena not only itu keterangan. Seperti yang saya sampaikan ke teman-teman, kata keterangan itu di dalam kalimat tidak wajib ada. Gitu ya. Nah, tapi kalau ada not only itu wajib ada but also karena apa ya, teman-teman? Karena misalkan gini dalam bahasa Indonesia aja ya, kalau saya bilang ke teman-teman, mobil ini tidak hanya mahal. Nah, misalkan saya hanya bilang mobil ini tidak hanya mahal. Kira-kira yang saya sampaikan itu sudah selesai atau belum? Kalau saya bilang mobil ini tuh tidak hanya mahal. Kira-kira sudah selesai belum teman-teman? Kalau saya menyampaikan informasi tersebut ke teman-teman. Belum. Belum ya? That's right. Nah, nanti pasti teman-teman tanya, lah terus apa lagi Mister? Gitu. Nah, berarti harus ada lanjutannya. Jadi eh, kalau nggak gitu pasti teman-teman tanya, tapi bukan hanya mahal tapi. Nah, jadi kalau kita pakai not only harus pakai but. Biasanya ada also-nya. Gitu ya. Nah, tapi kalau pakai but, terutama ketika tidak ada also-nya, tidak pakai not only tidak apa-apa. Seperti itu. Jadi kembali lagi ke konteks. Seperti itu. Ya, dan kelas kata mungkin teman-teman. Karena not only itu kata keterangan, yang mana kata keterangan di dalam kalimat itu tidak wajib, ya pakai but aja nggak apa-apa. Seperti itu. Gitu ya. Sama kayak kita bilang misalnya saya merasa lebih baik hari ini. Nah, itu kan nggak ada daripadanya, teman-teman. I feel better today. Ya kan? Saya merasa lebih baik hari ini. Saya lebih enakan hari ini. Nah, itu nggak ada daripada kemarinnya, itu sudah bisa dianggap informasi. Jadi tidak selalu wajib. Nah, tapi kalau ada daripada, itu harus ada more sebelumnya. Ya, teman-teman. Jadi tergantung konteks. Karena nggak mungkin kita hanya bilang, eh, misalkan mobil itu besar daripada mobil ini. Kan nggak enak juga didengar. Lebih enak mobil itu lebih besar daripada mobil ini. Gitu ya, teman-teman. Jadi kembali lagi yang tadi saya sampaikan tergantung konteks apakah harus ada dua-duanya atau tidak itu tergantung konteks kalimatnya. Gitu ya. Tapi kalau di soal structure TOEFL, teman-teman apa namanya? Menemukan salah satu penanda di pilihan gandanya itu ada gandengannya. Nah, 90% itu adalah bab ini, paired words ini, teman-teman. Gitu ya. Kemudian ada pertanyaan lagi, apa bisa dua paired words dalam satu kalimat? Jawabannya bisa, Mr. Agung. Oke, jadi nanti kayaknya ada nanti. Ketika saya membuat soal ini, seingat saya ada gitu ya. Nanti akan saya tunjukkan ke teman-teman contoh di soal latihan yang dalam satu kalimat atau dalam satu titik itu ada lebih dari satu gandengan kata, gitu ya. Intinya tidak mengganggu informasi tidak apa-apa teman-teman. Bahkan ada 5, ada 6, ada 7 pun nggak apa-apa. Yang penting tidak mengganggu informasi. Maksudnya tidak mengganggu itu informasinya tidak berlebihan, tidak ada yang hilang atau tidak ada yang kurang gitu ya. Juga bisa dipahami seperti itu. Nah, atau kita ke contoh soalnya ya. Saya rasa teman-teman sudah difoto dan sudah di screenshot pastinya karena cukup lama tadi kita membuka layar ini ya teman-teman. Nah, sekarang kita coba ke contoh soalnya. Caranya sama ya, teman-teman. Dicari predikatnya dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada kata kerja wrote, itu verb 2.
verb 2 hanya bisa jadi predikat ya. Subjeknya adalah author Margaret Wise Brown. Oke. Nah, kalau teman-teman lihat di sebelum kata wrote itu ada but tapi ada also-nya. Tapi juga, nah tiba-tiba ada tapi juga berarti sebelumnya itu juga harus ada not only. Nah, di pilihan A, B, C, D, not only cuman satu. Nah, but itu kan juga harus menghubungkan dua yang sama ya, teman-teman. Kalau setelahnya ada predikat berbentuk verb 2, maka sebelumnya juga harus dikasih verb 2 juga setelah not only-nya. Jadi teman-teman diminta mencari not only verb 2. Nah, jelas sekali ya teman-teman di pilihan A, B, C, D yang berbentuk not only verb 2 hanyalah yang alpha. Nah, jadi jawabannya yang alpha teman-teman. Kalau yang bravo itu kebalik, only not itu kebalik ya. Urutannya negatif dulu, baru distinguishing. Seperti itu. Kemudian kalau yang Charlie tidak ada not-nya, kalau yang Delta juga tidak ada not-nya. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang alpha. Nanti kalau dibaca in the years between, nah ini contohnya teman-teman. In the years between 1937 and 1952, ini ada gandengan between and ya. Author Margaret Wise Brown not only produced ada more than 100 books, but also wrote the lyrics for 21 children's records. Nah, itu ada not only, but also. Jadi ini ada 3 gandengan kata. Between and, more than, not only, but also. Seperti itu. Oke, jadi menjawab pertanyaannya Mr. Agung tadi yang bertanya kalau dalam satu kalimat apakah boleh ada lebih dari satu paired words? Jawabannya boleh teman-teman, seperti itu. Oke, contoh kedua, caranya sama teman-teman. Dicari predikatnya dulu, tarik dari depan ke belakang. Di situ ada auxiliary verb did grow, ada not-nya ya, did not grow. Subjeknya adalah we. Kemudian ada predikat lagi does, subjeknya adalah it. Teman-teman kalau mau mencoba menjawab nggak apa-apa, karena supaya terbiasa juga ya, dan jangan takut salah, teman-teman. Nah, di situ sebelum titik-titik, ini harusnya ada conjunction, ya kan? Cuman di situ cuman ada as keterangan, diikuti kata keterangan lagi. Prolifically itu kata keterangan, teman-teman. Nah, supaya as ini jadi conjunction, kita carikan gandengan satunya lagi. Nah, gandengannya as itu juga as, ya, teman-teman. Nah, dan as nanti dia bisa menjadi conjunction. Ya, betul, teman-teman. Jawabannya yang bravo ya. Nah, nanti kalau dibaca, before 8000 BC, wheat did not grow as prolifically as it does today. Sebelum tahun 8000 sebelum Masehi, gandum tidak tumbuh sebanyak sekarang ini. Kalau diartikan seperti itu kurang lebih. Oke. Lanjut lagi ke contoh ketiga, teman-teman. Caranya sama, dicari predikatnya dulu di situ berupa inversi ya kalimatnya karena ada not only ditaruh di awal kalimat, teman-teman. Ada can itu auxiliary verbnya adalah live, subjeknya adalah walking fish. Nah, ini bentuk kalimat inversi materi kita hari keempat. Pembalikan subjek predikat menjadi predikat subjek gitu ya. Nah, kemudian ada predikat lagi yaitu can also travel, subjeknya adalah they. Nah, berarti di sini kita harusnya butuh conjunction ya, teman-teman. Nah, di depan sendiri tadi ada kata not only yang mana gandengannya adalah conjunction but atau dikasih kalau di situ also-nya sudah ada, teman-teman ya. Berarti nggak perlu dikasih also lagi, cukup carikan but. Nah, saya lihat teman-teman menjawab Charlie. Betul, jawabannya adalah yang Charlie, teman-teman, yaitu but di situ ya. Nah, nanti kalau dibaca, not only can walking fish live out of water, but they can also travel short distances over land. Tidak hanya ikan yang bisa berjalan bisa hidup tanpa air, namun mereka juga bisa menjelajah gitu ya untuk jarak yang dekat di atas daratan. Seperti itu. Easy, right? Nah, jadi teman-teman tinggal buka yang tadi saya minta untuk difoto, tapi nanti saya harap dipindah ke buku catatan teman-teman ya, supaya lebih efektif, teman-teman. Oke, supaya lebih mudah untuk teringat seperti itu. Jadi sambil ditulis ke catatan teman-teman setelah kelas nanti, gitu ya. Nah, sekarang kita ke latihan buat teman-teman. Seperti biasa, jangan takut benar. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman.
Oke, waktunya sudah habis, teman-teman. Silahkan jawabannya dikirim di chat dulu ya, sedapatnya teman-teman. Kemudian kita bahas bareng. Nah, di situ saya lihat ada jawaban Alpha, Bravo, Charlie. Oke, kita cek bersama, teman-teman. Nah, langsung dijawab oleh Mister Takwa ya. The first gandengannya adalah to verb 1. Betul ya, teman-teman. Nah, jadi di situ ada predikat was, subjeknya adalah ada Lovelace, tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat, teman-teman. Gitu ya. Nah, berarti sentencing sudah lengkap. Sebelum titik-titik ada kata the first, yang mana gandengannya adalah to verb 1. Oke, nah jadi jawabannya adalah yang alpha, teman-teman. Oke. Nah, kalau yang Bravo kenapa salah? Nanti predikatnya double. Di soal sudah ada predikat, jangan dimasukkan predikat lagi. Nanti predikatnya double. Kalau nggak ada conjunction, di dalam kalimat, subjek predikat hanya boleh berjumlah satu. Gitu ya. Kalau yang Charlie kenapa salah? Itu kan ada conjunction subjek predikat. Kan harusnya nggak apa-apa kalau ditambah conjunction subjek predikat lagi. Nah, ini masalahnya adalah di penggunaan conjunction which, teman-teman. Sebenarnya ini materi kita hari ke-10 gitu ya, tapi karena kebetulan hari ini keluar, tapi nggak apa-apa. Saya kasih tips untuk penggunaan conjunction which ini. Jadi conjunction which ini setelahnya tidak boleh lengkap, teman-teman. Gitu ya, salah satu harus hilang. Entah itu subjek, entah itu objek. Nah, sedangkan kalau teman-teman lihat di situ setelah titik-titik ada subjek she, sorry, setelahnya which ada subjek she, setelahnya titik-titik ada objek, kata kerja wrote ya, itu kan butuh objek, objeknya adalah a computer program. Nah, kalau lengkap kita nggak boleh pakai conjunction which. Nah, itu sebenarnya materi kita hari ke-10. Nanti kita akan pelajari itu lebih mendalam lagi. Kenapa kok setelah conjunction which itu tidak boleh lengkap, gitu ya. Jadi Charlie nggak bisa, teman-teman. Kalau yang Delta sama kayak yang Bravo, nanti predikatnya double. Jadi Delta nggak bisa ya. Jawabannya yang Alpha nanti kalau dibaca, ada Lovelace was the first woman to write a computer program. Jadi kalau diartikan, ada Lovelace merupakan wanita pertama kali untuk menulis program komputer. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silakan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman. Alright guys, thumbs up. Waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Ada jawaban Charlie, Charlie, dan saya lihat semuanya menjawab Charlie. Oke, mari kita cek bersama. Cari predikat dulu. Di situ ada use. Subjeknya adalah most classical musicians. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Berarti kalimat sudah lengkap ya. Nah, titik-titik itu menghubungkan dua objek, teman-teman, yaitu yang pertama electronic instruments, yang kedua ada synthesizer. Otomatis ini harus dipakaikan fanboys. Sayangnya di pilihan A, B, C, D itu semuanya fanboys, teman-teman. Fanboys kan for, and, nor, but, or, yet. So, ada but, or, nor, sama and di sini, gitu ya. Jadi, untuk mengetahui fanboys yang mana yang kita pakai, kita lihat di soal lagi, ada petunjuk nggak di situ? Ternyata ada neither. Neither itu gandengannya adalah nor. Jadi jawaban yang tepat adalah yang Charlie, teman-teman. Gitu ya. Nah, nanti kalau dibaca most classical musicians use neither electronic instruments nor synthesizers. Jadi kalau diartikan kurang lebih sebagian besar musisi klasik tidak menggunakan instrumen elektronik atau alat musik elektronik, juga tidak menggunakan synthesizer. Seperti itu. Oke, nice. Lanjut ke nomor berikutnya. Silakan teman-teman 30 detik dimulai dari sekarang.
Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Dan saya lihat ada jawaban delta. Semuanya menjawab delta ya. Mari kita cek bareng teman-teman. Seperti biasa dicari predikatnya dulu. Di situ ada kata kerja occurs, verb SES. Subjeknya adalah bankruptcy. Kemudian ada conjunction when. Subjeknya adalah more debt. Ini ya. Predikatnya adalah is incurred. Nah, ada predikat lagi ternyata teman-teman di belakang itu are acquired, subjeknya assets. Nah, berarti di sini kita butuh conjunction yang menghubungkan dua SP gitu ya. Berarti, nah di pilihan ganda itu conjunction cuma dua teman-teman. Ada Charlie sama, ada Charlie sama Delta gitu ya. Nah, kalau yang Charlie nggak bisa. Find boss itu menghubungkan kalau dia menghubungkan dua subjek dua predikat sebelumnya harus dikasih koma, sedangkan di situ nggak ada komanya teman-teman, gitu ya. Nah berarti jawabannya cuma satu yaitu yang delta. Atau teman-teman bisa mencari petunjuk di soal, mohon maaf teman-teman sebentar ya. Di soal di situ ada kata more. Nah more itu gandengannya adalah than. Nah jadi jawabannya tepat adalah yang delta, gitu ya. Kemudian ada pertanyaan, Sir, penggunaan despite itu bagaimana sih? Nah, despite itu ada yang tahu kelas katanya sebelum saya yang menjawab, teman-teman. Ada yang tahu kelas katanya despite? Sama dengan in spite of, itu sinonim, teman-teman. Ada yang tahu? Nah, in spite of itu gampang sekali. Kalau teman-teman menemukan kata yang dia agak panjang, dilihat paling belakang. Nah, in spite of itu kan belakangnya ada of-nya. Ada yang masih ingat? Of itu kelas katanya apa, teman-teman? Preposisi ya. Jadi of itu preposisi, jadi in spite of itu juga preposisi. Itu satu kata, teman-teman. Nah, despite itu sinonimnya. Dia juga preposisi. Nah, jadi penggunaan despite bagaimana? Ya sama dengan preposisi yang lain, yaitu setelahnya harus ada kata benda supaya nanti dirubah menjadi kata keterangan. Boleh kata benda, boleh kata ganti ya, teman-teman. Nah, untuk contohnya seperti biasa kita konsultasi ke kamus ya. Kita buka kamus, cari kata despite. Despite itu artinya meskipun. Ya, nah contohnya adalah uh, ini ya, despite all our efforts to save the school, the authorities decided to close it. Anyway, biasanya gitu ya. Jadi meskipun apa ya, atau dibalik gitu ya, dibalik semua usaha yang sudah, dibalik semua usaha untuk menyelamatkan sekolahan, uh, otoritas atau gimana ya, para penguasa gitu ya, itu memutuskan untuk menutup sekolahnya. Nah, jadi di situ setelah despite ada objek yaitu all our efforts. Semua usaha kita, semua tenaga kita atau itu ya, teman-teman. Nah, atau she went to Spain despite the fact. Nah, itu despite the fact. Nah, setelahnya ada conjunction that her doctor had told her to rest. Jadi dia pergi ke Spanyol meskipun fakta bahwa dokternya itu telah memberitahunya untuk beristirahat. Gitu ya, teman-teman. Jadi penggunaan despite itu sama dengan preposisi yang lain. Nah, di situ ada penggunaan grammarnya juga tambahan ya, teman-teman. Nah, rumus dengan penggunaan despite. Nah, despite itu setelahnya diikuti verb ing sama kayak preposisi yang lain. Gitu ya, karena preposisi setelahnya harus diikuti kata benda. Kalau diikuti kata kerja, maka harus diingkan atau gerund namanya. He won despite being injured. Dia menang meskipun terluka. Seperti itu. Nah, atau kalau mau dijadikan conjunction ya ditambahkan the fact dulu. Despite the fact that. Seperti itu. Gitu ya. Nah, don't confuse despite and in spite of. Nah, teman-teman jadi jangan bingung penggunaan despite sama in spite of, teman-teman. Karena banyak sering yang bilang despite of. Despite of itu nggak ada ya. Yang ada adalah in spite of atau despite aja. Jangan dikasih of. Oke, teman-teman, karena artinya sama. Jadi orang kadang bingung pakainya despite of, padahal despite of itu nggak ada gitu ya. Yang ada despite aja atau in spite of. Karena sama-sama pakai spite itu, teman-teman. Kadang bingung jadinya despite of. Padahal harusnya in spite of atau despite aja nggak usah pakai of. Gitu ya. Nah, itu adalah penggunaan kata despite, Miss. Gimana? Apakah menjawab? Oke.
Nah, mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Silahkan sebelum kita melanjutkan ke nomor berikutnya. Kalau instead itu keterangan ya, teman-teman. Artinya eh, sama sih, artinya namun demikian seperti itu. Tapi dia keterangan. Oke, lanjut ya. Kalau gitu ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba dulu waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke guys, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman boleh dikirim di chat ya. Dan saya lihat ada jawaban alfa. Alfa. Oke, jawabannya betul yang alfa. Mungkin saya pengen tanya ke teman-teman. Kata kunci teman-teman di soal kata apa teman-teman? Kok bisa menjawab yang alfa? Tapi benar, jawaban teman-teman adalah yang alfa. Ya, betul. Ada kata not only. Nah, not only gandengannya adalah but also. Di soal sudah ada also-nya, maka teman-teman tinggal carikan but-nya saja. Gitu ya. Ya, betul, teman-teman. The answer to this question is alpha. Nah, nanti kalau dibaca, not only can octopuses change their color, but they can also alter their texture to blend with the surroundings. Kalau diartikan kurang lebih, tidak hanya gurita bisa merubah warna mereka, namun mereka atau gurita itu juga bisa merubah tekstur mereka untuk menyatu dengan sekelilingnya atau lingkungannya. Seperti itu. Good job guys, not only but also easy, right? Lanjut ke nomor berikutnya. Silakan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang, silakan. Oke, waktunya habis. Silakan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Baik, ada jawaban Bravo dan semuanya menjawab Bravo. Kita cek bersama. Di situ ada predikat is, teman-teman. Subjeknya adalah the composition ya. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Nah, berarti kalimat sudah lengkap. Kalau kita lihat titik-titik terletak di setelah kata the same. Yang mana gandengan dari kata the same itu adalah us, teman-teman. Gitu ya. Nah, jadi jawabannya yang Bravo. Nanti kalau dibaca, the composition of Earth's atmosphere is almost exactly the same as that of Mars. Kalau diartikan, komposisi dari atmosfernya bumi itu sangat mirip eh, dengan atmosfer dari Mars. Kalau diartikan seperti itu. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, thumbs up guys. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat sedapatnya dulu ya. Baik, ada jawaban delta, delta, dan saya lihat semuanya menjawab delta. Mari kita cek bareng. Di situ ada predikat encompass ya. Subjeknya adalah Himalayas, teman-teman, pegunungan Himalaya ya. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Nah, berarti kalimat sudah lengkap.
Nah, kalau kita lihat di sebelum titik-titik ada kata both yang mana gandengannya adalah and, gitu ya. Nah, jadi jawabannya yang delta. Nanti kalau dibaca, the Himalayas, a mountain range in Asia, encompass both Nepal and Bhutan. Himalaya sebuah bukit barisan atau gimana ya teman-teman gabung. Jadi sebuah barisan gunung gitu ya di Asia itu mengcover atau mencakup Nepal dan Bhutan seperti itu. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu teman-teman. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang silahkan. Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab Bravo, ada juga Delta. Kita cek bersama ya. Mountain range pegunungan. Betul, saya baru ingat teman-teman. Mountain range pegunungan. Nah, kita cari predikatnya dulu. Di situ ada is, subjeknya the Nile River. Ada predikat lagi is. Nah, di situ conjunctionnya adalah that, yang mana dia jadi satu sebagai subjek juga ya, teman-teman. Nah, jadi kalau teman-teman menemukan ada conjunction that, kok setelahnya langsung diikuti predikat, artinya conjunction itu merangkap sekaligus menjadi subjek. Nah, memang ada beberapa conjunction selain that dan which yang bisa jadi satu dengan subjeknya seperti itu. Nah, itu nanti kita bahas di hari ke-10, teman-teman. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat ke belakang lagi itu tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat seperti itu. Kemudian sebentar, kita cek bersama dulu ya. Nah, di situ jawabannya di situ kan ada perbandingan larger, teman-teman. Larger itu setelahnya harus gandengannya adalah than. Di pilihan ganda, than itu ada that-nya ya. Nah, saya ingin menjelaskan, sebenarnya kemarin kalau nggak salah sudah saya jelaskan, hari ini tadi juga saya sebutkan lagi teman-teman. Jadi ada, yaitu as gitu ya. As sama more than, sorry, more than, ini saya gedein biar jelas teman-teman. Itu fungsinya ada tiga. Yang pertama, dia bisa menjadi preposisi. Jadi setelahnya as atau than itu boleh diikuti kata benda atau kata ganti aja. Gitu ya, teman-teman. Untuk dijadikan nanti keterangan. Akan dirubah menjadi keterangan. Jadi boleh noun atau pronoun. Atau kalau kata kerja ya harus di verb inkan. Gitu ya. Nah, tapi teman-teman, as atau more than itu juga bisa berfungsi sebagai conjunction. Jadi yang kedua, setelahnya more than karena dia berfungsi sebagai conjunction atau as gitu ya. Itu harus sorry, kalau dia berfungsi sebagai conjunction ya setelahnya harus subjek predikat gitu ya. Nah, tapi dia juga bisa menjadi conjunction fan voice yang mana dia menghubungkan dua yang sama atau paralel. Nah, jadi tiga apa namanya penggunaan as sama more than itu keunikannya adalah dia bisa berfungsi sebagai tiga ini di dalam kalimat, teman-teman. Nah, kalau preposition pertanyaannya adalah setelahnya than itu kalau nggak ada that-nya, ada objeknya nggak? Jawabannya nggak ada karena dia langsung nabrak kata of di setelah titik-titik. Berarti nomor satu bukan ya kalau misalkan than saja teman-teman. Kalau yang nomor dua, conjunction yang menghubungkan dua subjek dua predikat, artinya setelahnya than itu harus diikuti subjek predikat lagi. Kalau kita lihat di setelahnya titik-titik, tidak ada subjek predikat lagi. Nah, berarti nomor dua juga gugur teman-teman. Nah, nomor tiga, eh, dan itu juga bisa berfungsi sebagai fanboys. Harus menghubungkan dua yang sama. Kalau kita lihat di setelah titik-titik ada of any other river on earth. Sedangkan sebelum titik-titik tidak ada of sama sekali. Jadi jawabannya kalau dan aja apakah boleh? Jawabannya tidak boleh. Diartikan pun nanti juga nggak bisa, nggak enak seperti itu. Gitu ya. Nah, jadi jawabannya harus ada objek dulu dari than ini karena than di sini fungsinya sebagai preposisi, teman-teman. Oke. Nah, nanti kalau dibaca
The Nile River is the longest river in the world with a length that is larger than that. Maksudnya that itu adalah the length gitu ya. Jadi than the length of any other river on earth. Nah itu kalau diganti pakainya that karena ada of-nya. Nggak boleh pakai it teman-teman. Karena kalau it nggak boleh pakai of gitu ya. Makanya pakainya yang that. Seperti itu. Nah nanti kalau diartikan Sungai Nil merupakan sungai terpanjang di dunia dengan panjangnya yang lebih besar daripada panjangnya dari sungai apapun di dunia ini atau di bumi seperti itu. Gitu ya. Nah, itu alasan kenapa kalau than saja tidak bisa karena than itu more than as ya. Itu bisa menjadi tiga ini. Bisa jadi preposisi, setelahnya harus ada kata benda atau kata ganti yang akan dirubah jadi keterangan. Dia juga bisa jadi conjunction, jadi setelahnya boleh diikuti subjek predikat, bahkan juga boleh diinversi subjek predikat setelahnya as sama more than ini, teman-teman. Oke. Nah, dia juga bisa berfungsi sebagai fanbase yang menghubungkan dua bagian kalimat yang sama. Nah, kalau kita cocokkan eh, ketiganya tadi di titik-titik dan kalau misalkan dan aja ya di titik-titik itu tidak ketemu satu dua tiga artinya dan tidak bisa kalau sendirian seperti itu. Oke. Kalau then any other river bisa nggak? Kalau then any other river bisa, secara bentuk bisa. Tapi kalau secara arti nanti beda yang dibandingkan ya. Karena di sini yang dibandingkan adalah panjang dari Sungai Nil. Nah, harusnya dibandingkan dengan panjang dari sungai yang lain. Tapi kalau ditanya apakah secara grammar bisa, then any other river jawabannya bisa. Secara bentuk ya, atau secara grammar boleh. Dan ada seperti itu. Oke, nice. Jadi kalau teman-teman ada pertanyaan, kalau teman-teman ada bingung, tolong ditanyakan supaya dapat ya, supaya nggak ketinggalan atau nggak kelewatan eh, apa namanya pemahamannya seperti itu. Oke, nice. Kita lanjut lagi ke nomor berikutnya, teman-teman. Dicoba lagi ya. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Oke guys, waktunya habis dan saya lihat ada jawaban bravo, bravo dan saya lihat semuanya menjawab bravo. Mari kita cek bersama. Di situ cari predikatnya dulu yaitu is, subjeknya enzyme. Kemudian tidak ada predikat lagi juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek dua predikat. Nah, titik-titik di sini di antara dua preposisi yaitu berupa with specific substrates dengan with optimal temperature and pH conditions. Nah, dua with ya, teman-teman. Maka karena ada dua bagian kalimat yang sama itu menyebutnya paralel. Nah, untuk menghubungkan dua atau menghubungkan parallel structure, kita membutuhkan conjunction fan voice. Di pilihan ganda, conjunction fan voice ada dua, teman-teman. Ya, antara Bravo atau Charlie. Nah, maka kita harus cari di soal penandanya atau petunjuknya. Nah, di situ sebelum with ada kata both yang mana gandengannya adalah and. Jadi both and gitu ya. Nah, maka jawabannya adalah yang bravo, teman-teman. Nanti kalau dibaca, an enzyme is a biological catalyst accelerating chemical reactions both with specific substrates and with optimal temperature and pH conditions. Kalau diartikan kurang lebih, sebuah enzim adalah sebuah katalis biologis yang mempercepat reaksi kimiawi, entah itu atau nggak usah diartikan ya, reaksi kimiawi dengan substrate tertentu dan dengan suhu optimal dan juga kondisi keasaman yang optimal seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Dicoba lagi teman-teman 30 detik dimulai dari sekarang, silakan.
Oke, waktunya habis teman-teman. Boleh jawabannya dikirim di chat ya, kemudian kita bahas. Baik, ada jawaban alfa, ayam. Oke, kita cek bersama ya teman-teman. Seperti biasa dicari predikatnya dulu. Di situ ada kata thought, itu verb 2 ya. Karena ada objeknya di situ, maka thought di situ adalah verb 2. Subjeknya adalah the physicist Richard Feynman. Nah, berarti kalimat sudah lengkap. Nah, di sebelumnya thought itu ada fanboys, teman-teman. Fanboys itu harus menghubungkan dua yang sama. Kalau setelahnya ada verb 2, maka sebelumnya juga harus ada verb 2. Jadi di sini kita kehilangan satu verb 2 lagi. Gitu ya. Dan juga but-nya itu ada also-nya. Namun juga berarti sebelumnya juga harus ada eh, tidak hanya. Gitu ya. Nah, jadi kita carikan gandengannya but also yaitu not only sebelumnya. Jadi cari not only verb 2, betul jawabannya yang alpha teman-teman. Ini mirip kayak yang dicontoh tadi ya. Nah, nanti kalau dibaca di antara tahun 1961 dan 1971 ahli fisik ahli fisika gitu ya. Richard Feynman tidak hanya mempublikasikan sejumlah eh, artikel-artikel ilmiah yang berpengaruh gitu ya, yang penting gitu, tapi juga mengajar eh, banyak mahasiswa di Caltech. Nah, ini kalau nggak salah nama universitas atau sekolah atau tempat gitu ya. Nah, jawabannya yang alfa. Betul, teman-teman. Terakhir nomor 10, dicoba dulu ya. Waktunya 30 detik. Dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Oke, waktunya habis, teman-teman. Dan ada jawaban delta, 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 dan saya lihat teman-teman semuanya menjawab delta sepertinya ya. Kita cek bersama. Seperti biasa dicari predikatnya dulu. Di situ kalau ditarik dari depan ke belakang ada pinpoint. Subjeknya adalah GPS Navigation Systems ya. Tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Nah, berarti kalimat sudah lengkap, teman-teman. Nah, titik-titik di situ terletak di setelah ungkapan perbandingan yaitu comparative degree, yaitu more. Kata greater, maka gandengannya adalah than. Gitu ya. Nah, jadi jawabannya, sorry teman-teman. Nah, jadi jawabannya adalah yang delta. Nanti kalau dibaca, GPS navigation systems pinpoint locations with greater accuracy than that of traditional maps. Kalau diartikan, sistem navigasi GPS itu menunjukkan lokasi-lokasi dengan akurasi yang lebih besar daripada akurasi dari peta-peta tradisional. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi tentang gandengan kata. Sekali lagi, tidak perlu ada hafalan, jangan dihafal ya. Nanti saran saya teman-teman catat di buku catatan teman-teman sambil latihan, sambil sering-sering membuka catatan teman-teman semuanya, dan lama-kelamaan akan hafal sendiri. Gitu ya. Sambil saya absen, kalau ada pertanyaan, silahkan teman-teman. Oke, sudah selesai di absen. Mari kita cek. Sir, penggunaan like that dalam kalimat seperti apa ya? Like that itu kalau kita mau bilang seperti itu gitu ya. Jadi kalau misalkan atau bisa diartikan seperti gimana ya teman-teman? Kalau di TOEFL seperti yang sebelumnya sudah disebutkan. Misalkan contohnya tadi, misalkan ini ya teman-teman, ini kita ganti dengan like that. Itu misalkan GPS navigation systems pinpoint locations with accuracy like that of traditional maps. Itu bisa. Nanti kalau diartikan, sistem navigasi GPS itu menunjukkan lokasi-lokasi dengan akurasi yang sama atau seperti gitu ya, seperti akurasi dari peta-peta tradisional. Jadi greaternya ini kita hilangkan setelahnya akurasi kita masukkan like. Jadi like that
of traditional maps itu bisa. Cuma nanti beda arti aja ya. Kalau pakai greater ya akurasi yang lebih besar daripada pakai than gitu ya. Nah, tapi kalau nggak ada greaternya pakai like that of traditional maps itu juga bisa. Seperti itu, Miss. Hanya beda arti. Cuman kelas katanya dia preposisi ya. Preposisi merubah kata setelahnya menjadi keterangan. Kemudian sorry Mister, PPT adverb belum ada di YouTube. Ya, belum dibuatkan ya, teman-teman. Jadi nanti saya buatkan dulu. Sepertinya tidak ada pertanyaan lagi. Baik, terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. Saya tutup ya, teman-teman. Thank you for today, guys. I'll see you again next time. As I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and have a good day, guys. See you next time.